Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmat Riyasati, NIM 20101043 dari Prodi Administrasi Publik. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Kebijakan publik ialah serangkaian langkah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah atau suatu lembaga pemerintah untuk mengatasi masalah sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan yang ada di masyarakat. Pengembangan pariwisata merupakan salah satu cara untuk membuat suatu objek wisata menjadi menarik dan untuk mempromosikan daya tarik suatu objek wisata agar menjadi berkembang sesuai dengan visi dan misi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Adapun tujuan dari pengembangan pariwisata ialah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata yang berkelanjutan, serta untuk meningkatkan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat lokal. Lantas, bagaimana sih kebijakan dalam pengembangan pariwisata yang ada di Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Thailand? Yuk kita lihat bersama. Indonesia. Peran pemerintah dalam mengembangkan pariwisata di Indonesia sendiri telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata. Menjelaskan peran pemerintah daerah dalam peningkatan potensi pariwisata yaitu memfasilitasi, mendorong penanaman modal, pengembangan pariwisata, mengelola pariwisata, dan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan potensi pariwisata. Karena pesatnya perkembangan pariwisata di negara Indonesia, mendorong pembangunan fisik sarana pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Indonesia juga menerapkan kawasan ekonomi khusus. Ini menjadi harapan agar pembangunan infrastruktur ekonomi dan peningkatan daya saing bangsa yang merata. Nah, kita akan nyebrang yuk ke negara-negara selanjutnya. Kita akan berlabuh di Pelabuhan Berjaya Waterfront, Johor Bahru. Sebelumnya, keluar negeri pastikan kalian memiliki paspor ya, memiliki tujuan yang jelas dan kalian sudah tahu kalian akan berkunjung kemana saja dan penginapan kalian di mana. Karena ruangan imigrasi itu sangat ketat. Jika ditanya, kalian sudah memiliki jawabannya. Selanjutnya, Singapura. Singapura terkenal dengan peraturan yang ketat, mau itu untuk penduduknya maupun untuk pengunjung di negaranya. Ada yang berbeda saat akan ke Singapura. Kita akan mengisi Singapore Arrival Card di aplikasi MyCha terlebih dahulu. Jika tidak, kemungkinan kalian tidak bisa masuk Singapura. Dan ketika keluar dari Singapura, kalian hanya perlu scan paspor dan pintu terbuka seperti yang ada pada gambar berikut. Canggih bukan? Singapura memiliki badan hukum di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura, yaitu Singapore Tourism Board atau yang disingkat dengan STB. Badan hukum ini memperjuangkan mengenai pengembangan sektor pariwisata Singapura yang merupakan salah satu sektor jasa utama negara dan pilar ekonomi, serta melakukan pemasaran dan promosi Singapura sebagai tujuan wisata. Di negara ini, Singapura salah satu negara yang ketat akan aturan mengenai membuang sampah. Jika sembarangan membuang sampah, akan didenda baik itu untuk warga lokal maupun turis. Terbukti, walaupun pengunjung seramai ini, tapi sampah tidak terlihat satupun. Singapura telah termasuk menjadi negara maju, infrastruktur yang baik berkualitas, dan tempat wisata yang bersih, aman, dan nyaman. Selanjutnya, Singapura akan melakukan gerakan 1 Million Trees yang bertujuan untuk menanam 1 juta pohon lagi di Singapura selama 10 tahun ke depan dengan bantuan masyarakat. Terlihat nih, sepanjang jalan Singapura dipenuhi pepohonan yang terlihat terawat. Selain agar kota terlihat indah, hal ini juga bertujuan untuk mengurangi emisi dengan target mencapai emisi 0 dan bersih pada tahun 2050. Selanjutnya, Malaysia. Malaysia membuat kebijakan untuk mengubah industri pariwisatanya dengan memanfaatkan kemitraan sektor publik swasta dan merangkul digitalisasi untuk mendorong inovasi dan daya saing menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB. Ketika ke Malaysia dan kalian ingin berkunjung juga ke Thailand atau ke daerah lain di Malaysia, jangan khawatir kelelahan dan lapar. Karena setiap beberapa kilometer kalian akan menemukan rest area
yang dilengkapi dengan musola pria dengan wanita terpisah, toilet dan aneka gerai makanan, swalayan, bahkan ada kursi pijat juga loh. Areanya juga sangat bersih dan nyaman. Dengan memperkuat strategi produk yang telah dimiliki, seperti ekowisata, akan menambahkan pengalaman wisatawan melalui pengembangan dan diferensiasi produk, interpretasi kualitas tinggi dan kualitas layanan, serta sertifikasi keberlanjutan. Youth Tourism, investasi anak muda untuk mengembangkan dan memanfaatkan budaya pariwisata dan loyalitas bermerek di kalangan anak muda, wisata budaya dan warisan wisata belanjanya. Dan Thailand. Di Thailand memiliki Tourism Authority of Thailand yang akan memperluas negaranya menuju arah perjalanan yang berarti. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pasokan dan distribusi pendapatan pariwisata di seluruh negeri, sekaligus menciptakan pembinaan dengan memanfaatkan 5F: Soft Power Foundation, Food, Film, Festival, Fight, and Fashion. Di Thailand sedang merencanakan pembangunan infrastrukturnya. Pembangunan infrastruktur yang disoroti yaitu pergeseran moda dan transportasi antar moda, perjanjian transportasi lintas batas untuk integrasi pasar dan harga infrastruktur. Dan transportasi yang sudah terkenal di Thailand ialah tuk-tuk. Infrastruktur dapat menjadi pertimbangan prioritas utama dalam menentukan destinasi wisata, sekaligus sebagai penunjang pembangunan, khususnya pengembangan dari pariwisata. Setiap negara memiliki tujuan pariwisatanya yang sama. Untuk tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan wisata pada daerah tersebut, bahkan menjadi dorongan dalam promosi dari negara tersebut. Namun, memiliki bentuk kebijakan dan fokus dalam pengembangan pariwisatanya yang berbeda-beda. Seperti Indonesia memiliki fokus kepada pembangunan infrastruktur, Singapura yang memiliki fokus kepada pariwisata dengan mempertimbangkan kembali emisi karbon yang dikeluarkan, Malaysia dengan fokus kepada produk-produknya dan wisata yang ramah muslim, dan Thailand dengan memanfaatkan 5F, Soft Power Foundation, Food, Film, Festival, Fight, and Fashion, dan fokus kepada pembangunan infrastrukturnya yang disoroti yaitu pergeseran moda dan transportasi antar moda. Sekian video kali ini, mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.